tips untuk bisa menjadi leader yang sekaligus bisa menjadi coaching. Bagaimana memimpin diri kita sendiri. Kelihatannya gampang memimpin diri kita sendiri, tapi ternyata pengalaman itu yang paling susah. Memimpin orang lain lebih gampang daripada memimpin diri kita sendiri. Jadi mulailah dari memimpin diri kita sendiri, dan itu tidak gampang. Kalau Anda marah, Anda belum bisa mengontrol diri Anda. Itu artinya tadi Anda belum bisa kontrol diri Anda, dan Anda harus belajar. Karyawan kita marahi, sebetulnya ada dua hal yang dirugikan. Satu, karyawan dirugikan, dia akan kecewa, sedih ya. Yang kedua, yang marahin itu sebetulnya juga rugi. Tapi pada saat Anda marah, jantung Anda berdebar-debar dan muka Anda makin cepat tua. Oke, teman-teman, tadi kita sudah berbincang hampir 40 menit langsung tadi bersama Insinyur Nanda Widya. Pasti teman-teman sudah penasaran nih dan ingin bertanya. Jadi sekarang saya buka pertanyaan kepada teman-teman semua, dan sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Nanda. Oke, ini dari teman-teman atas nama @sis_Yulia. Yap. Nah, Pak Nanda, bagaimana menjadi seorang pemimpin agar bisa kerjasama yang baik dengan bawahan, tanpa bawahan merasa disanjung-sanjung? Oh gitu. Menarik juga ini. Tapi pertama kali, Anda jangan menggunakan kekuasaan Anda seenak-enaknya saja. Oke. Karena seorang pemimpin akan dibekali dengan kekuasaan. Ya, kalau di pemimpin perusahaan, ya Anda ditunjuk jadi direktur. Nah, Anda ternyata memiliki kuasa. Dan pakailah kekuasaan itu yang secara benar. Karena kadang-kadang orang yang memakai kekuasaan seenaknya saja. Ya, karena dia merasa, wah saya udah direktur, saya bisa pecat aja semua orang, saya bisa marahin aja semua orang. Tapi saya kira dengan ini, pikirkanlah ya, bahwa memang Anda berkuasa, tapi secara bijaksana Anda harus menggunakan kekuasaan itu dengan baik. Dan yang kedua, meskipun Anda sudah memiliki kekuasaan, Anda harus bersikap tetap rendah hati. Ya, karena rendah hati itu adalah cikal bakal nanti pemimpin yang unggul. Anda tidak perlu sombong, karena sombong itu kan relatif lah ya. Ya, kalau Anda terus tiba-tiba dipecat jadi direktur, Anda udah nggak bisa sombong lagi itu. Jadi sebelum Anda dipecat, ya, karena kesombongan Anda, ya lebih baik Anda nggak perlu sombong, Anda rendah hati. Jadi komunikasi itu penting. Jadi berkomunikasi dengan baik ya. Karena saya kira kalau bawahan kita, karyawan kita kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu saya kira hampir semua orang akan apresiasi kepada kita. Betul. Dulu saya ketemu, waktu itu saya di kegiatan sosial. Saya waktu itu minta sponsor, jujur aja, tapi Pak Nanda sangat rendah hati sekali. Dan waktu itu saya banyak dikasih tips yang baik sekali oleh Pak Nanda. Jadi memang leader yang luar biasa memang harus seperti itu ya Pak ya? Ya, rendah itu hati, salah satu karakter. Betul. Luar biasa sekali. Oke, thank you Sis Yulia. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dari kita. Oke, kita lanjut lagi karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Thank you Adel Franspo dan Madland People. Ada dari @jem_darmadi. Pak Nanda, keputusan terbaik apa yang harus diambil seorang leader di masa krisis atau COVID seperti ini nih Pak? Ya, saya kira saya ambil contoh Madland ya. Itu beberapa kali terkena krisis. Meskipun krisis yang paling parah tentu tahun 98. Yes. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kita mesti lakukan. Yang pertama, bahwa kita harus melihat data. Karena data itu penting ya. Sampai seberapa parah kita punya keadaan dan bagaimana mengcounter keparahan tadi. Dan yang kedua, kita akan harus memberikan semangat kepada semua orang dalam keadaan yang terjelek. Dan karena ini, tadi kembali, seorang pemimpin harus mempunyai semangat. Jadi ilmu saja, kepintaran saja mungkin tidak cukup. Jadi Anda harus memiliki semangat. Karena pada saat yang jelek, justru
pemimpin itu dibutuhkan. Jadi pemimpin itu dibutuhkan pada saat yang krisis. Ya. Kalau pada keadaan normal-normal aja, ya mungkin pemimpinnya ya oke-oke aja. Tetapi pada saat krisis, justru seorang pemimpin itu diperlukan. Itu yang penting, tapi dia harus mempunyai data yang lengkap. Dan bagaimana dia mencari, dia berunding dengan seluruh yang ada di sana, kalau karyawan ininya, untuk bagaimana menanggulangi ini. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa bersama-sama memutuskannya. Dan tentu keputusan itu harus adil ya. Dan kita melihat situasi yang terbaik bagaimana. Gitu. Dan ini menjadi penting buat para pemimpin ya. Jadi keputusan itu harus ditreatment berdasarkan data dan berdasarkan keadilan untuk semua. Betul. Jadi maksudnya kita harus turun nih Pak, malah Ya. di saat ini ya. Pada Kita saat harus krisis justru kehadiran daripada pemimpin itu sangat diperlukan pada saat krisis. Oke. Pada saat tidak krisis mungkin pemimpin ya tidak terlalu peranan besar untuk hanya memotivasi. Tetapi pada saat krisis orang pemimpin itu harus tampil di depan. Yes. Pada saat sekarang kita mengenai COVID ini, itu pemimpin tuh harus tampil di depan. Kalau sudah pemimpinnya sudah stres, sudah nggak tahu apa yang dia pikirkan, itu berbahaya itu. Jadi seorang pemimpin dia harus bertanggung jawab, ya, harus maju di depan. Dia akan dilihat jadi panutan buat yang lain. Ya, kalau pemimpinnya sudah loyo, waduh, pengikutnya loyo semua itu. Iya. Ya, jadi pada saat krisis justru seorang pemimpin harus memperlihatkan bahwa dia bisa memimpin. Itu saya kira yang penting dilakukan. Tapi kalau dari dalam praktek ini Pak, kalau Pak Nanda sendiri sebenarnya melakukan apa sih ketika kemarin nih untuk Medland, di Medland nih, apa sih yang Pak Nanda lakukan? Yang periode mana? Karena Periode kemarin fasenya ada beda-beda ini. Krisis nih Pak. Oh, kalau tahun 98 misalkan ya, contoh ya. Pada saat itu sales betul-betul tidak ada. Kalau mungkin sales perhiasan masih ada kali. Tapi kalau perumahan ya nol itu. Kira-kira 3 tahun tidak punya sales apa-apa pada saat tahun 98. Tetapi yang kita lakukan pada saat itu adalah satu, kita bedah buku. Oke. Itu penting untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Yes. Bedah buku. Dengan tim. Jadi tim belajar, kemudian dia presentasi. Yang kedua, yang kita lakukan supaya ada activity dan selalu memberikan harapan. Satu, mungkin kita menanam pohon, karena lahan itu kita banyak waktu itu. Lahan nganggur, karena nggak bisa diapa-apain, dijual kagak laku. Nah, kita tanam pohon. Pohonnya macam-macam lah itu. Jadi petani. Kemudian yang ketiga, kita bisa berikanan lah. Waktu itu, zaman itu ya kita piara lele ya. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan. Oke. Dan kita tetap semua masuk tiap hari. Kalau sekarang malah setengah-setengah masuknya. Ya. Gara-gara COVID kita separuh-separuh ini masuknya. Oke. Tetapi pada saat zaman 98 kita full tiap hari masuk. Tetapi yang jadi masalah masuk ngapain gitu. Di kantor tuh ngapain. Jadi yang kita lakukan adalah tadi bedah buku, tanam pohon apa saja yang bisa menghasilkan. Yang penting bahwa itu ada harapan. Karena kita yakin 98 pasti satu saat dia akan membaik. Ya. Sama juga dengan COVID ini. COVID ya. COVID ini andai kata nanti vaksinnya ketemu, ya saya kira akan pulih kembali. Ya. Dan bagi orang-orang yang siap pulih kembali, itu yang akan menikmati atau mendapatkan keuntungan yang terbesar. Jadi kalau pada saat seperti ini, justru kita harus siap-siap. Karena pada saat dia kembali, saat pulih kembali, ekonomi pulih kembali, perusahaan-perusahaan yang siaplah yang akan menikmati keuntungan. Dan itu saya anjurkan mulai sekarang kita berpikir untuk bekerja kembali. Dengan standar new normal atau di Bandung lain ya, ABK atau apa ya, adaptasi. Iya, Ya. beda-beda Oke lah. COI. Tetapi yang penting kita siap dengan keadaan Yes. yang baru. Luar biasa sekali. Makin seru, pasti makin seru sekali karena ini pertanyaannya juga ada yang menarik sekali dari @maria26.peter nih, Pak Nanda. Dia berbicara seperti ini, financial education ke bawahan adalah task dari leader untuk mencegah fraud di perusahaan. Bagaimana pendapat Anda, Pak Nanda? Penting nggak sih ini?
Untuk financial, Financial education ke bawahan. saya kira ini masuk dalam proses tadi ya, Hmm, kategori proses ini. Jadi saya kira ya penting, ya bagus. bagus ya. Bagus. Saya kira ini bagian dari proses lah. Bagian dari proses. Bagian oke. dari proses itu saya kira kita yang memang perlu kita perhatikan lah. Hmm, Kalau di sini mungkin bukan financial saja, technical juga penting, juga bisa terjadi saja di mana-mana itu. Tetapi ini bagian, menurut saya ini bagian dari proses yang perlu kita perhatikan. yes. Menarik sekali. Jadi tadi bagian dari ya pasti sangat penting ya, Ya, untuk kita penting. mengedukasi karyawan kita agar ya mereka juga lebih baik Ya. dan lebih memiliki ilmu yang juga bagus. Oke, Pak. Dari Maria26.Peter juga nih. Bagaimana cara leader memanage bawahan di era WFH seperti ini? Kan semuanya nih berpisah-pisah nih, Pak. Semua di rumah. Ya, saya Bagaimana? kira tergantung jenis bisnisnya ya. Ya. Yang bisa melakukan full WFA mungkin seperti konsultan. Ya. Konsultan arsitek itu mungkin bisa full. Tetapi seperti perusahaan Medland properti mungkin tidak bisa full WFA. Ya. Karena ada bagian-bagian seperti hotel. Kita tidak bisa WFA. Bagaimana kita melayani orang. Jadi seperti mall sekarang, kita juga tidak bisa WFA. Tetapi perusahaan-perusahaan yang konsultan, itu saya kira bisa full. Dan beberapa perusahaan-perusahaan lain juga bisa full. Ya. Jadi saya kira tergantung jenis perusahaannya. Kalau ya, Pak, ya. kita manage di sini, kita masuk separuh-separuh. Tetap memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Ada yang bisa 100%, mungkin ada yang bisa 70%, kita mungkin 60% Oke. yang masuk kantor. Dan untuk mengeran bisnis kita. Yes, setuju sekali. Jadi setiap perusahaan pasti berbeda-beda Ya, caranya, tentu Pak, berbeda-beda. ya. Yang pasti kita harus tetap produktif, Ya, tetap bisa bergerak dan lain-lain, Ya. tetap berpikir dan lain-lain ya, Pak ya. ya. Oke. Oke, Pak, ini ada dari Francisca WSP1. Pak, tips untuk bisa menjadi leader yang sekaligus bisa menjadi coaching karena penting di masa seperti ini, seperti apa nih tipsnya nih? Leader tapi juga bisa coaching. Bisa coaching. Ya. Saya kira tadi sudah ada 6 kategori. Ya. Ya, saya kira kita menuju ke sana saja. Seperti tadi, seorang itu mesti memiliki semangat. Coaching juga perlu harus semangat. Ya, kalau tidak bersemangat, ya saya kira juga tidak bagus juga ya. Ya. Jadi kan 6 kategori tadi, saya kira tetap aja dijalankan. 6 kategori Ini tadi 6 ya. kategori tadi, dan setiap dicoba dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak dipraktekkan di kantor, ya bisa di rumah. Betul. Karena di rumah juga bisa dijalankan. Dan yang paling penting, mungkin yang paling susah ya, bagaimana memimpin diri kita sendiri. Yes. Jadi kelihatannya gampang memimpin diri kita sendiri. Tapi ternyata pengalaman itu yang paling susah. Iya, Pak, benar. Memimpin orang lain itu kelihatannya lebih gampang daripada memimpin diri kita sendiri. Jadi mulailah dari memimpin diri kita sendiri. Dan itu tidak gampang. Ya, kalau Anda sudah bisa memimpin diri kita sendiri, saya kira itu peluang yang luar biasa. Anda akan menuju menjadi pemimpin yang unggul lah. Betul. Ya. Karena kita juga harus jadi Ya. contoh ya, Pak ya, Ya. untuk tim. Nggak usah jauh-jauh. Waktu marah saja. Kalau Anda marah, bisa nggak Anda memimpin? Anda jangan marah. Nah, untuk marah saja saya kira sudah susah itu. Susah banget. Banyak pemimpin yang sering marah kan. Betul. Coba Anda jangan marah. Itu tidak gampang. Ya. Karena dia harus melihat diri dia sendiri. Jadi contoh dari memimpin diri kita sendiri ya, Pak ya. Memimpin diri sendiri itu kelihatannya gampang, Yes. tetapi ternyata itu lebih susah daripada memimpin orang lain. Thank you Pak Nanda, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya untuk yang tadi. Karena luar biasa sekali jawabannya. Dan kita lanjut lagi nih. Dari Pak Indra _S_Said. Pertanyaan ini Pak. Pak Nanda, dasar pertimbangan apa yang membuat Pak Nanda tidak pernah takut? Dan selalu berbagi melalui kegiatan-kegiatan Tidak pernah sosial. takut. Pengertiannya apa itu tidak pernah takut? Ya. Dasar pertimbangan apa yang Saya membuat kira Pak Nanda- begini, untuk takut, kita tidak perlu takut kalau untuk berbuat baik.
Oke. Itu tidak usah takut gitu. Jadi saya kira kalau niat kita baik, jalankan. Dan ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Karena itu adalah hal yang positif ya. Jadi kita harus banyak positif untuk mengalahkan yang negatif. Oke. Kalau kita tidak punya yang positif, negatifnya akan muncul. Oke. Jadi ketakutan itu adalah negatif. Jadi positif itu yang harus dikembangkan setiap hari. Pemikiran positif. Pemikiran positif. Dan saya kira positif akan bisa mengalahkan negatif. Karena kalau positif ada dua, kalau negatif cuma satu. Jadi positif pasti lebih unggul daripada negatif. Betul. Ya, jadi kembangkanlah pikiran-pikiran positif. Berbuat baik itu positif. Yes. Jadi lakukan saja, jangan takut. Kalau itu pengertiannya tadi ya, Yes. jangan takut. Yes, betul sekali. Mungkin pengertian juga seperti itu. Apa yang supaya Pananda ini kan kesannya Pananda berani, tidak pernah takut. Berarti semua dari pikiran kita ya, Pak? Ya. Harus dilatih Semua pikiran sumbernya saya kira dari pikiran. kita. Harus dilatih Anda pikiran takut kita. atau Anda berani. Tetapi kalau Anda tadi berpikir positif dan Anda mau berbuat sesuatu yang baik, lakukan. Pananda ini juga Ya. menarik. Dari Timothy Telbert. Halo, selamat siang Pananda. Bagaimana tips and trick kita sebagai leader untuk smart, ini tadi mungkin pertanyaan mirip nih, smart anger ke staff atau bawahan kita, karena seringkali maksud dari menegur agar mereka bisa naik level. Bagaimana mengatur nih kita menegur orang? Kita terkadang keceplosan nih, marah-marahnya terlalu Oh iya. berlebihan nih Pak. Ya itu Bagaimana? tadi salah satu, kalau Anda marah, sebetulnya Anda belum bisa mengontrol diri Anda. Yes. Dengan kata lain ya, kalau Anda sering marah, Anda harus mencoba bisa mengkontrol diri Anda. Itu artinya tadi, kalau Anda masih marah-marah terus, itu artinya Anda belum bisa kontrol diri Anda. Dan Anda harus belajar. Dan itu bisa belajar kok. Oke. Ya bagaimana Anda marah, Anda mesti kontrol. Dan kalau misalkan karyawan kita marahi, sebetulnya ada dua hal yang dirugikan. Satu karyawannya sendiri, dan sebetulnya kita sendiri juga dirugikan. Kalau kita marah ini, saya sampel saja satu marah. Kalau kita marah, dua yang dirugikan. Satu karyawan dirugikan, dia akan malamnya nggak bisa tidur. Takut besok dipecat. Waduh. Atau diturunin gajinya. Iya. Saya nggak tahu kalau di Adel diturunin nggak gajinya. Jadi si karyawan sendiri itu akan sedih. Sebetulnya mereka akan sedih. Ya. Kecewa, sedih ya. Meskipun ada karyawan yang masuk kiri, keluar kanan. Itu banyak gitu. Yang kedua, yang marahin. Itu sebetulnya juga rugi. Pada saat Anda cemberut, Anda cabat marah, di muka Anda itu sebenarnya capek. Karena otot yang dipakai untuk marah, itu jauh lebih banyak daripada otot yang dipakai walau Anda tersenyum. Kalau Anda tersenyum, otot yang dipakai itu sedikit sekali. Tapi pada saat Anda marah, jantung Anda berdebar-debar, dan muka Anda makin cepat tua. Jadi sebetulnya, apa perlu kita marah? Karena sebetulnya nasihat saja cukup. Oke. Dan justru kita harus memberikan contoh-contoh kepada bawahan kita atau yang staf kita, bagaimana menjalankan ini dengan baik. Tanpa marah-marah. Jadi kalau lagi marah ingat ya, wah yang rugi, saya juga rugi. Kalau orang yang sakit jantung, bisa stroke kali ya. Kalau terlalu sering marah-marah ya. Jadi kurangilah marah-marah. Kalau Anda belum bisa hilang sama sekali dari marah-marah, kurangin marah. Dan staf Anda akan lihat, wah bos saya sekarang jadi baik ya. Setelah dengar hari ini, bos saya jadi baik. Harus dong Pak. Harus lebih baik setelah dengar. Yang marah berkurang. Iya, betul. Kurangi marah. Hilang sama sekali mungkin nggak bisa. Betul. Kalau tadi marah-marahnya setengah jam, ya ini mungkin 5 menit saja cukup. Yes. Ya, ada kadang-kadang 3 detik saja sudah cukup. Ya karena Anda sadar, saya stop marahnya. Mungkin saya bisa melakukan dengan cara yang lain. Tapi Pak, terkadang pertanyaan yang juga menarik. Bedanya tegas dengan marah tuh. Oh ya beda lah. Tegas dan marah itu beda lah. Ya kalau marah kan sudah dengan emosi. Kalau tegas saya kira tidak perlu dengan emosi. Yes. Ya tegas itu clear.
Anda tidak boleh ini, ya selesai. Tapi kalau marah kan lain. Anda gini. Sebenarnya hasilnya juga sama aja sih. Betul. Jadi kalau Anda mau ini, Anda bisa dengan cara lain kok, dengan banyak cara untuk bukan memarahi ya, untuk menegur karyawan. Banyak cara. Bukan dengan cara marah. Ya mudah-mudahan setelah dengar ini, yang marah-marah berkurang. Pasti. Ya. Jadi Harus, ada gunanya ini. Yes. Berkurang, dan karyawannya juga senang. Ya. Ya. Oh sekarang bos saya udah lebih baik ini. Ya. Mulai hari ini. Betul, Pak. Wah, bermanfaat sekali. Hari ini tadi pesan Pak Nanda tuh kita semua habis mendengarkan ini harus menjadi leader yang lebih baik ya Pak ya. Ya, dengan harus. tips-tips tadi, dengan marah, ya tidak perlu marah-marah ya Pak. Yang penting kita bisa memberikan banyak solusi ke karyawan kita. Terkadang seperti itu ya Pak. Ya. Tips dari kita. Oke, thank you. Oke, ada yang masuk lagi ini pertanyaan. Nah, ini juga menarik Pak. Dari Victor Osman. Pak Nanda, bagaimana pandangan Bapak dengan proses PHK akibat COVID-19? Bagaimana aplikasinya sesuai dengan Medland Spirit? Kalau Medland memang kebetulan kita tidak ada PHK. Yang kita lakukan adalah pengurangan gaji, tapi tanpa PHK. Itu yang Medland lakukan. Jadi seluruh karyawan kita kurangi gajinya, karena toh juga kita kerja setengah dari 1 bulan. Jadi itu yang kita lakukan di Medland ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan lain, saya kira tergantung jenis perusahaannya. Ya. Beberapa perusahaannya justru sales-nya naik. Perusahaan obat, Ya. perusahaan hand sanitizer, perusahaan pembuat masker. Ya. Sekarang membuat masker kan di mana-mana itu bikin masker itu. Dan ada beberapa perusahaan yang justru sales-nya bisa 2 kali lipat. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang mungkin jatuh. Ya, seperti kayak hotel. Kita juga punya hotel. Banyak hotel-hotel tutup. Ya. Ya, memang mereka mungkin nggak ada pilihan ya, paling dirumahkan. Ya. Syukur-syukur tidak di PHK. Kalau untuk Medland Spirit, dikomparasi ke Medland Spirit, Medland pasti tidak lakukan. 98 pun kita tidak lakukan PHK. Yang kita lakukan adalah tadi, pengurangan salary menyeluruh. Sehingga kita tidak perlu di PHK. Oke. Dan itu saya kira kalau similar dengan Medland Spirit lah. Ya. Betul. Itu similar. Jadi kita tidak lakukan yang hal-hal. Dan beruntung kita masih 98 kita survive, 2008 juga kita pernah jelek. Ya. Dan kali ini. Tapi saya kira kali ini tidak, menurut saya ya, menurut Medland, keadaan sekarang tidak lebih parah daripada 98. Meskipun 98 itu hanya Indonesia dan beberapa negara. Ya. Kalau ini kan Hampir seluruh dunia. seluruhnya. Betul. Mungkin Amerika lebih parah dari Indonesia saat ini. Yes. Ya, tapi saya kira Indonesia, kalau saya lihat ini cukup terkontrol. Betul. Mudah-mudahan tidak ada PHK lagi. Mudah-mudahan tidak dan ada mudah-mudahan PHK ya, setelah ekonomi ini dilonggarkan lagi, ya yang di PHK ditampung lagi untuk bekerja lagi. Saya berharap demikianlah untuk para perusahaan-perusahaan yang terkena ya. Yes. Mungkin yang tidak terkena, yang naiknya omsetnya naik, mungkin gajinya dinaikin. Betul. Ya, saya tidak tahu. Karena setiap masalah kan pasti ada yang positif. Ya, selalu yang ada naik positif juga, dan yang selalu ada negatif. Betul ya Pak ya. Oke, thank you, mudah-mudahan menjawab nih untuk Pak Victor Osman tadi yang sudah bertanya. Thank you sekali. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih. Dan ini dari Univio 6. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dengan generasi muda nih Pak? Kan pasti staf Bapak kan Oh ya. banyak yang generasi muda. Ya, saya kira kalau di Medland mungkin 60-70% itu generasi muda ya. Ada mungkin banyak milenial ya. Sentrenial mungkin baru sedikit ya. Yes. Saya kira yang lebih berumur, termasuk saya, itu sebaiknya menyesuaikan diri. Karena generasi ini, apalagi contoh kita ya, kita punya produk perumahan, pasti yang pembelinya adalah kelompok milenial. Mall-mall kita, itu menurut statistik kita 70% ya 35 tahun ke bawah. Ya. Jadi para pimpinan-pimpinan
perusahaan-perusahaan yang mungkin umurnya di atas 50, itu ya harus menyesuaikan, mengadaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Karena perubahan-perubahan ini cukup signifikan. Kalau kita tidak menyesuaikan, kita mungkin bisa terkaget-kaget. Ya. Karena cara hidup, karakter, gaya hidup, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, dengan teknologi yang berubah ini, ya, saya kira yang perlu penyesuaian justru yang lebih senior lah. Itu lebih gampang kali. Jadi harus penyesuaian juga, Ya. yang senior juga harus penyesuaian. Harus menyesuaikan. Yang muda itu kan masa ini besar sekali. Ya. Ya, kalau kita menjual produk ya kita harus sesuaikan. Termasuk kita sudah menyesuaikan diri untuk masuk ke market-market yang lebih muda. Yes. Ya. Thank you Pak Nanda, thank you juga bagi para penanya hari ini, luar biasa sekali. Hari ini pembicaraan kita sangat deep sekali, sangat daging sekali kalau kita sekarang orang Daging. ngomong seperti itu ya. Ya, Banyak ya. dagingnya ya. Thank you banget Pak Nanda. Oke, Pak boleh dong kasih kita terakhir closing statement dari Pak Nanda untuk penonton-penonton di rumah maupun yang ada di kantor. Ya, saya kira dengan situasi COVID sekarang, ya kita mesti hati-hati. Ya, kita mesti mampu beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Dan yang paling penting bahwa kita harus memiliki semangat yang tinggi. Karena saya kira 3-6 bulan yang akan datang, mudah-mudahan COVID ini bisa mereda. Dan kita harus kerja lagi. Kita harus berkarya lagi. Yes. Ya, kita harus berbuat lagi. Dan jangan lupa banyak berbuat kebaikan. Yes. Terima kasih banyak Pak Ya. Nanda. Terima kasih. Oke, Adel Fransmo dan Maitland People, tanpa terasa kita sudah 1 jam bersama-sama kita berbincang. Jadi luar biasa sekali. Pas banget 1 jam hari ini kita berkumpul. Sekian dari saya. Akhir kata terima kasih Pak Nanda Widya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Adel Fransmo dan juga terima kasih Maitland People. Saya Michael Surya, pamit undur diri. Stay healthy and stay strong. Sampai jumpa. Bye-bye.